Ini kalau untuk bibit Pak, sebenarnya nanti kalau packing berikutnya usahakan jangan dibasahi kayak gini. Oh gitu. Saya takut kalau kering mati gitu. Enggak. Dulu dari kamu kan pakai ini. Ini hari Minggu. Kita mau kemana? Hari ini kalau nggak salah ada jadwal panen salah satu mitra, dan kebetulan lokasinya dekat ya. Kalau dari Google Map cuma 15 menit dari kantor kalau nggak salah. Nah ini kita sambil perjalanan ke sana, jadi nggak lewat jalan besar, jadi kita lewat jalan kampung. Soalnya dekat jalannya. Dan nanti kita mau ambil panen beliau. Kalau nggak salah sebelum itu admin sudah WA beliau ya. Sudah WA beliau suruh untuk cek ada berapa yang akan diambil hasil panennya hari ini. Kurang lebih 150 ekor ya. Iya. 150 ekor. 125 sampai 150. Antara 125 sampai 150. Mungkin di momen kita lagi berangkat sekarang, beliau ini juga masih packing ya kayaknya deh. Soalnya beberapa kali admin tak kabari, Mbak, tolong dihubungi dulu kalau kita mau berangkat. Balasnya agak lama, jadi mungkin lagi sibuk packing juga. Dan ini adalah panen pertamanya beliau ya. Iya, panen pertamanya beliau ya. Panen pertamanya beliau yang dijual ke kita. Jadi ada suaranya adzan, doa-doa. Nah, jadi kita mau ngobrol sama beliau. Pastikan beliau sebelum panen itu ngelewati banyak banget kendala yang beliau hadapi ketika budidaya waktu dulu. Nah, kita akan ngobrol, tanya beliau kendalanya apa saat itu. Kalau video ini publish berarti boleh ya untuk di konten lokasinya beliau dan ngobrol sama beliau, boleh. Jadi nanti teman-teman bisa lihat aja sendiri, dan mungkin sebagai perwakilan teman-teman juga di sana aku akan tanya beberapa hal seputar kendala beliau ketika dari awal gabung sebagai mitra kita sampai sekarang bisa panen. Itu bukan hal yang gampang, banyak banget yang gagal juga, itu banyak yang motong juga ada. Jadi aku mau fair-fairan aja, kita tidak ngasih angin segar sih, tapi yang berhasil juga ada. Jadi lebih enak kita akan tanya langsung aja ke beliau. Namanya Pak siapa? Pak Rajiman kalau nggak salah. Hah? Pak Rajiman. Pak Rajiman. Jadi beliau namanya Pak Rajiman. Lokasi di Wage. Sidoarjo. Nah, di lokasinya di Wage Sidoarjo. Kita mau tanya selama ini kendalanya apa aja. Nah, di situ teman-teman nanti akan tahu apa proses yang sudah Pak Rajiman lalui hingga sekarang sampai akhirnya bisa menghasilkan panen. Jadi kayak gitu. Oke, yuk kita berangkat.
kapan Pak? 2020 2020 tahun lalu ya. pandemi juga. Waktu pandemi dulu teman-teman. Nah di belakang kita itu sudah ada Halo teman-teman, thank you sudah nonton videoku. Mungkin aku info sedikit aja ya, karena ini adalah iklan di dalam video, jadi cuma sekitar 2 menit. Aku minta waktu untuk kalian semua. Thank you banget buat semua yang sudah order di akun Shopee kita dan akun Tama Lobster kita di Tokopedia. 2 e-commerce ini yang memang kita pakai hingga saat ini, dan itu adalah akun resmi dari kita Tama Lobster. Nah, di bulan Desember ini kita ada beberapa hal yang bisa kalian pakai nantinya kalau misalkan kalian mau order produk-produk kita di Tokopedia. Jadi di bulan Desember ini kita ada diskon untuk teman-teman yang baru memakai akun Tokopedia kita atau baru mulai belanja di akun Tokopedia kita. Selain itu kamu juga bisa pakai voucher gratis ongkir dan voucher cashback. Dan jangan lupa nanti di tanggal 15 Desember kita ada promo Desember Serbu. Jadi diskonnya 5% sampai 50% untuk 49 item yang ada di toko kita. Jadi jangan lupa kamu follow akun Tokopedia kita namanya Tama Lobster. Jadi mungkin bisa dicek di sini. Kamu bisa nanti ambil voucher kita, kamu bisa pakai diskon kita, potongan kita, atau kamu bahkan bisa ikut promo Desember Serbu nanti di tanggal 15. Desember Seru. Karena di bulan Desember ini kita akan ada 2 promo gila-gilaan yang mulai dari 5% sampai 50% juga. Jadi yang pertama ini di tanggal 15 Desember. Jangan lupa ya, di follow kolamnya beliau. Tapi di dalam itu ada kolam lagi. Jadi kolamnya beliau kayak gimana nih, kayak gini nih. Ternyata harus membutuhkan tempatan. Iya. Ternyata harus ditingkatkan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih hampir 1 tahun ya Pak ya, 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Waktu itu memulai, pada awal memulainya itu berapa ekor Pak? Dulu itu beli bibit ya, bibit itu sekitar 30-an ya. Memulai dari 30-an. Oke, 30-40 ekor bibit, kemudian jenengan kembangkan, terus akhirnya sekarang bisa menghasilkan panen yang dilempar ke kita berapa Pak? Total 125 ekor bibit yang disetorkan ke kita. Nanti akan aku kasih cuplikan bibitnya seperti apa. Nah, di sini kita akan ngobrol dikit nih sama beliau. Ketika budidaya itu beliau merasakan kendalanya ini apa aja. Jadi teman-teman yang mungkin lagi nonton tuh mungkin punya kendala yang sama, kalian bisa ngobrol bareng di sini. Nah Pak, waktu awal-awal dulu itu kan kita kan nggak mungkin langsung bisa hasil ya. Ketika awal memulai itu, jenengan pernah mengalami kendala apa di antara sekian lamanya 1,5 tahun ini, kendalanya apa aja? Ya awalnya itu ya tempat ya, sebenarnya tempat itu kendalanya listrik. Kalau mati ya bingung ini, pasti bingung. Listrik mati itu. Pernah ada kejadian listrik mati? Iya, kita bingungnya itu kalau nggak ada aerator itu ya nanti gimana? Ya bingungnya itu kan ada memang sekarang kan sudah ada cara lain sih. Iya. Cara lain yang tanpa listrik juga bisa ya. Ya itu pengembangannya itu aja. Ya pakai tabung terus kasih aerator, ini dipompa, tabung itu tabung.
Oh iya, galon ya. pompa asik. Oh, jadi nanti dia tersirkulasi nyiptain gelembung sendiri deh. Iya, itu pompa di pompa. Oh, dipompa. Ada tutup, ya di lubang, pompa-pompa itu diganti seperti pompa, nanti gitu ya sementara. Sementara. Lalu kalau mati listrik itu kan kurang lebih dulu 4 jam, dulu pernah 6 jam satu malam. Dulu pernah mati lampu 6 jam, terus dari malam. lemes gitu ya Pak ya? Nah itu kita kasih supaya lobster itu bisa naik, intinya itu bisa naik. Jadi kayak gitu teman-teman. Intinya ketinggian airnya kalau bisa lobster itu bisa naik betul ya Pak ya? Intinya itu. Jadi ada dua nih kendalanya, tempat dan listrik ya Pak ya. Selain itu apa lagi Pak? Apa ya? Penyakit. Tapi intinya itu kalau beli lobster jangan di tempat yang itu lobsternya itu itu rekor masih. Saran dari beliau Saya jangan. pernah ini saya kasih apa tanaman itu dari tanaman itu ada penyakit akhirnya Kayak semacam aku gitu, bukan? ya semacam itu lah. Semacam apa namanya ya kecil-kecil itu. Oh, Aku kecil itu. apa itu ya? Daun apa itu ya? Yang kecil-kecil itu loh. Itu nanti kan itu ada kalau airnya dulu tempat hidupnya itu apa habitatnya tumbuhannya itu banyak penyakitnya nanti itu Betul. itu pernah ada apa nih supaya apa ya apa Cacing. Nah, kayak ada kayak pungget-pungget gitu, bukan? iya putih Putih. iya Iya, apa itu? Arcturus Policius. enggak kamu namanya pernah Iya, ya jadi Arcturus Policius jadi pungget-pungget gitu. iya Itu nyebar Pak. yang nyebar itu dari tanaman itu saya kan pernah kasih itu terus sekarang enggak Tanpa ngasih tanaman malah tambah jalan ya Pak. iya dia kayak gini cuman intinya ya kalau beli tanaman ya jangan sampai di tempat yang habitatnya kotor gitu yang itu Jadi buat teman-teman pada dasarnya lebih ke arah survei ya. Survei dulu lokasi tempatnya kita beli barang. Jadi supaya nanti dapat barang itu yang sehat, terus tidak ada masalah nanti ke depannya. Meskipun waktu awal-awal itu kan pasti jangan melewati fase yang susah adaptasi gitu Pak ya. adaptasi sebenarnya waktu itu mati kan saya Mati. beli 2 kali gitu saya ingat 2 kali 3 kali atau 2 kali gitu. Mati karena apa saya salah ini pindah apa ya ini kan dulu di belakang tapi iya. nggak ke sini tapi nggak saya ambil dulu digeret. itu stres banyak terus saya beli lagi berapa bulan itu 1-2 bulanan beli lagi minta ukuran yang besar tapi enggak ada stok kayak gitu bibit Waktu awal-awal mulai itu sampai sekarang berapa kali dengan boras kolam? Sering ya? Kalau yang kecil enggak sering kalau sudah besarnya 1 bulan 1 bulan kira-kira berapa kali Pak? Satu bulan sekali ya? 1 bulan sekali itu berbukan semua semua maksudnya semua itu ya kan ini kan nempel lumut atau Lumut yang hitam-hitam gitu ya? itu jangan pilih itu seperti itu aja. Tapi kalau hariannya ya lihat ngecek filternya aja. Kuncinya berarti dijaga kebersihan kolam ya kalau menurut beliau ya? Itu pasti itu pasti makanya kalau ditaruh tanaman itu malah tanamannya jadi kotor nanti kalau sumber tanamannya itu nggak baik kalau baik ya nggak masalah sih cuman saya nanti trauma nanti banyak penyakitnya jadi nggak pernah lagi jaganya bersih gini aja Ini jalan terus ini terus fokus sudah mendekannya
biru ya dari apa biru ya sih dari apa biru biru Kenapa? biru biru warnanya Apanya? warnanya Iya, kalau dari Tama memang biru-biru. Biru itu gini, Pak. Pada dasarnya bukan karena biru itu lebih bagus, yang lebih jelek enggak sih. Sebenarnya sama aja. Sama aja. Jadi warna biru itu memang karena apa namanya dia pigmen si lobster ini ketika dia besar itu dia nggak kena sinar sama sekali. oh gitu di dalam pun Iya. yang waktu di kalau di belakang itu Ditambah kan juga indoor juga. iya Ditambah indoor juga untuk tempat kawinnya, pembibitannya juga di indoor juga sekarang. intinya paling berlistrik Paling berat listrik. intinya itu semuanya listrik semuanya listrik kalau mati bingung. Kalau dikategorikan berarti yang paling pertama yang paling berat listrik. Terus habis itu pakan ada jenengan ada kesusahan nggak untuk pakan? Kalau makanan kita itu kan terus ini saya baru tahu itu lihat YouTube-nya karena itu pakai jatuh Relak. namanya jatuh habis tapi makan dia terus apa itu Kacang hijau. kacang itu sudah dari awal Oke. kalau sudah besar itu apa itu tambah Tambah. itu dari awal itu sama pelet saya udah biasa soalnya mahal banget ya di sini semuanya pelet biasa Yang tenggelam. yang tenggelam ini itu tapi itu cuma buat campuran Oh jangan campur. bukan maksudnya kadang tambah kadang jatuh kadang pelet Oh. Berarti untuk pakan saya nggak terlalu iya nggak terlalu susah ya. ini nih oh indra kalau makan insya Allah enggak Sampai vari apa? Tidak divariasi. ya Jadi variasi cuma ya jagung, tambah. kalau pelet terus nanti cepet kotor Oh. cepet kotor pelet terus Nah, itu ada yang sudah satu kolam isi 2 gitu. Biasanya kawin. Tapi ini udah ke arah 4 inci ya. ini lebih Ini 4 inci lebih. mas ini lebih ada yang ini kan barusan tadi saya membersihkan hari ini sebenarnya minggu kemarin baru tadi pagi saya bersihkan karena kalau membersihkan ini kan baru Nah Pak, mungkin buat teman-teman nih yang lagi nonton, jangan ada masukan nggak buat teman-teman yang mungkin mau mulai terus mereka baru mau mulai terus butuh masukan dari orang-orang yang sudah pernah menjalankan kendala, mereka sudah merasakan kendala-kendalanya. Jangan ada masukan buat teman-teman yang sekarang lagi nonton nggak? itu pertama itu sabar Sabar. itu pertama sabar ini sabar terus ada kemauan itu pasti harus ada kemauan dan ini kalau tempat itu sebenarnya nggak membutuhkan tempat banyak memang Iya. kalau kita di sini dan listrik ini harus listrik ini Kalau misalkan ada solusi soal listrik kayak pompanya lebih rendah itu teman-teman harus cari. lebih rendah Ada yang dari PT SDI keluaran terbaru. Kan kayak dari Sen Armada itu semua kan kayak PT SDI SDI barusan ngeluarin terbaru. Apa ya namanya? Hero Pro, Hero Pro sama Aqua. Coba cari. Hero Pro sama SKP ya buatnya rendah. Kalian coba cari sekali. Hero Pro SKP. Jadi kayak gitu teman-teman. Nggak teman-teman nggak bisa lihat kolamnya dan kita sekarang lagi ngambil panen beliau. Kurang lebih ada 125 ekor yang sekarang lagi kita ambil nih. Dulu beli, dulu bapak beli, sekarang saya yang beli. belinya seperti itu Jadi kalau bisa mungkin nanti berikutnya saya bisa dapat panen lagi kapan Pak? sebenarnya sudah ada yang siap cuman enggak sedikit nanti kita nggak ada generasi Iya benar-benar. Nah itu ya regenerasi itu teman-teman harus perhatikan juga ya.
Jadi nggak semuanya itu teman-teman jual, teman-teman harus nyiapin buat nanti diisi lagi di kolamnya teman-teman. Pernah enggak bertelur? Oh, pernah? Pernah. Berapa lama sampai nggak bertelur waktu itu? 2 bulan enggak ada itu terus. Saya bingung. Gimana ini kan saya itu saya besarkan itu sudah yang paling besar sudah besar, saya enggak telur. Nah itu nggak tahu ya. Terus sampai anak terus bertelur pun bingung tempat. Bingung tempat. Jadi maksudnya itu sedikit ini. Oh iya Ini belakang ini sedikit semua. Oh. Sedikit itu buat ini yang bertelur. Oh ini isinya bertelur ya? Enggak, maksudnya yang Rencananya? Iya, nanti di video. Oh iya iya. Boleh. Sudah ada video seperti betul itu tempat saya bikin kan kecil kan ini banyak desa gitu. Oke teman-teman, jadi kayak gitu dulu kunjungan kali ini. Kita mengunjungi salah satu mitra kita yang sudah bisa menghasilkan kurang lebih 125 ekor bibit. Dan banyak proses yang sudah beliau lewati, udah banyak banget kendalanya. Jadi teman-teman yang baru mau memulai, pesan dari beliau juga adalah sabar dan tetap terus semangat belajar. Yang jelas fokus ke listriknya ya Pak ya. Fokus ke listrik. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kalian ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan soal kunjungan mitra berikutnya, apa yang mau kalian tanyakan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti di mitra berikutnya nanti akan aku tanyain. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, thank you semua yang udah nonton, and see you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga ke teman-temanmu yang mungkin mau budidaya lobster air tawar juga. Jadi kayak gitu. Thank you semua. Wah, kalian nonton videoku sampai habis. Thank you banget. Dan video ini aku buat untuk segmen terakhir adalah aku thank you juga untuk kalian yang sudah bergabung di membership community. Siapa aja kamu bisa nonton di bawah ini nama-namanya. Karena kurang lebih hampir 2 bulan lebih aku off di YouTube, tapi ternyata AdSense-nya masih jalan. Makanya dan AdSense terbesar adalah dari kalian. Aku thank you banget. Yang itu juga akhirnya membuat aku untuk semangat untuk bikin konten lagi. Berikutnya nanti di bulan Januari, teman-teman membership community yang sudah bergabung ataupun yang nanti akan bergabung, aku nanti akan kasih sesuatu yang spesial buat kalian di bulan Januari di tahun 2022. Teh. Capek cuy. Video ini direkam aja ini sudah jam 12 malam. Nah, gitu dulu. Thank you semuanya. Apa yang nanti aku kasihkan ke kalian di awal tahun 2022 nanti untuk membership YouTube community nanti akan aku share di video berikutnya. Nanti mendekati di tahun 2022 di bulan Januari. Tunggu aja. Thank you semua yang sudah nonton, and see you next time.